Oke, jadi tiba-tiba snow, bukan tiba-tiba sih, mungkin dari tadi. Jadi ini sekarang lagi snow. Eh, Kayaknya dari jam 9 tadi, dari jam berapa gitu. Terus ini akan sampai jam 12 malam. Jadi ya kita lihat aja besok ya kan, seperti apa nih jadinya. Oke, let's go inside because I'm so cold. Ya, jadi dinginnya dingin banget ya kan. Aduh, ya sudah lah ya. Oke, see you tomorrow. Udah dibersihin. Nah, iya kan, udah dibersihin. Ya, aduh, silau banget lagi. Ya seperti yang gue bilang kemarin kan, semalam. Jadi karena semalam tiba-tiba salju. Enggak sih, maksudnya tiba-tiba ada salju. Jadi lumayan nih, dingin nih. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa mungkin pakai tanpa sarung tangan. Mungkin. Ya intinya gitu dah. Terus ini sekarang lagi jalan mau menuju ke suatu tempat, mau pergi kerja, nggak usah ribet deh ngomongnya, pergi kerja. Jadi sekarang lagi ke arah station. Ada yang udah ngasih garam ya. Jadi sekarang ke arah station buat ketemuan sama bapak bos. Tuh lihat mobil-mobilnya sampai kayak gitu tuh, kelihatan nggak ya? Mobil-mobil sampai penuh gitu kan. Nah itu ada orang di belakang tuh lagi bersihin. Ada orang belakang, kelihatan nggak ya? Nah tuh ada orang belakang lagi bersihin. Nggak usah terlalu kelihatan loh, biar nggak terlalu terlihat. Bersihin jalanan setapak. Jadi jalanan setapak yang ada di depan rumah, ya, jalanan setapak yang ada di depan rumah itu menjadi kewajiban pemilik rumah untuk membersihkan. Kalau ada orang yang jatuh di depan rumah di jalan setapak ketika lagi ada salju karena tidak dibersihkan, dan orang itu patah tulang dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang punya rumah. Karena kenapa? Halamannya tidak dibersihin. Jadi gitu. Aduh, mau lari. Oke. Lari. Detik terakhir. Ya gitu. Jadi sekarang jalanan lagi macet tuh. Kita coba lihat dulu deh. Nah, itu jalanan lagi macet karena orang yang bawa mobil pertama pasti pelan karena menggunakan ban yang biasa, bukan ban yang dipakai untuk salju. Toh saljunya juga nggak tebal. Jadi itu lagi pada macet tuh jalanan. Kemarin nggak kayak gini kalau lagi hari-hari biasa. Ya, ngomongin tentang jalan setapak, gue putar kamera lagi ya. Ya, jadi jalan setapak itu gitu. Tanggung jawabnya yang punya rumah. Kalau misalnya ada orang yang kecelakaan dan jalan setapaknya tidak dibersihin, jadinya jalan setapaknya harus dibersihin. Ini sebenarnya gaya-gaya doang nih headphone nih, supaya nggak dingin kuping. Ya gitulah pokoknya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ada teman gue di depan, mau gue tungguin dulu. Iya kan. Kelihatan tuh yang teman yang mana tuh? Hah? Iya. Enggak juga sih. While we are Kirain siapa nungguin batin gua. Ya, tadi itu temanku. Nah, kita pisah di train station. Karena gua mau
janjian ketemuan sama orang di sini, sama teman kerja. Ya gitulah, pokoknya janjian sama orang. Terus kayaknya dia masih ada sekitar 15 menitan lagi baru nyampe. Jadi ya udahlah, apa ngopi dulu aja kali ya. Kayaknya ngopi enak sih. Ada A&W di depan. Nah, di sini ada A&W. Kayaknya enak. Ngopi dulu nggak sih? Ya udahlah, gue mau masuk ngopi dulu ya. Ntar ya. Oke. Ya. Oke, udah dapat kopinya. Kayaknya kopi A&W ini yang paling murah deh di antara kopi-kopi yang ada di sini. Baru kayaknya tapi ya, soalnya dia harganya cuma 1,3 dolar. Sementara kemarin beberapa kali beli itu di Tim Hortons itu sekitar 1,9 yang paling murah. Jadi kayaknya ini kopi yang paling murah di sini kayaknya. Nah terus gue bilang apa ya? Oh ya, tadi kita bahas Tim Hortons itu kayak Starbucks lah, kayak Starbucks tapi lebih murah. Dia lebih murah. Nanti kita bahas sedikit tentang Tim Hortons. Intinya dia adalah kopi, jualannya kopi, ada donat juga, ya kayak Dunkin kali ya. Dunkin jualan kopi nggak sih? Ya kayak gitu. Terus dari tadi terus mulu, beloknya kapan? Iya, jadi dia lokal brandnya di sini dan lumayan rame gitu. Oh, gue juga mau cerita sedikit tentang McDonald's. Jadi beberapa hari lalu gue ke McDonald's, terus pagi-pagi kan, jam 9 lewat lah, jam 9 jam 10-an. Ya gue ketawa aja gitu, soalnya yang nongkrongnya bukan anak-anak atau orang-orang seusia gua ke bawah atau seusia, ya masih orang-orang muda itu enggak gitu. Iya sih pagi, soalnya kan banyak mungkin anak sekolah atau anak kuliah lagi kuliah. Ya lagi kerja, whatever. Intinya gua kayak aduh kok lucu. Yang nongkrongnya itu kakek-kakek yang usia, ya nggak ada lah yang usia di bawah 50-an itu. Rata-rata itu kayaknya 60 ke atas gitu yang nongkrong, kakek-kakek, nenek-nenek atau sepasang gitu. Nongkrong lagi minum kopi sambil baca-baca koran ya. Ya gue lucu aja sih, maksudnya kayaknya gue kecopetan deh pergi belanja di McDonald's. Tapi karena butuh, maksudnya pengen sarapan, terus keburu udah keluar dari rumah, nggak sempet gitu kan sarapan di rumah, terus mampir. Terus mau gitu, terus kayak unik nih, soalnya yang nongkrongnya kok orang-orang parubaya gitu. Ya pokoknya gitu deh, di sini banyak yang lucu-lucu dan orang-orang tua di sini, mostly orang tua di sini itu masih ada yang driving. Kayak bos gua yang kerja di kantor itu, yang kerja di kantor tempat gua kerja, bukan di kantor, soalnya gua bukan kerja kantoran. Bos gua itu umurnya sekitar 61 sekarang dan dia masih kerja ya, padahal dia bos. Dan kerjanya tuh maksudnya bukan yang kayak perintah ini itu gitu, enggak. Dia ngasih kerjaan, iya. Setelah itu ya sudah, tanggung jawab pekerjaannya, tanggung jawab gua gitu buat nyelesain atau belum gitu. Kalaupun belum selesai, dia cuma nanya kenapa, dia masalahnya ini. Ya udah gitu, dia juga ngerti juga. Kalaupun nggak beres atau kurang sesuai keinginan, dia cuma datang dan bilang, oh ini dibenerin lagi ya gitu.
nggak apa ya, biasanya kan kita kalau sama bos-bos gitu, kita maksudnya di Indo, pengalaman gua gitu, dia kan marah atau apa gitu, ngomel, nggak becus lah dan sebagainya. Padahal kan standar orang beres itu beda-beda, standar rapi atau bagusnya itu kan beda-beda. Mungkin menurut kita sudah bagus tapi menurutnya belum. Nah kalau di sini enggak ya, ketika kita mengerjakan sesuatu dan hasilnya seperti itu, ya itu dianggap sebagai hasil terbaik gua misalnya gitu. Nah kalaupun misalnya standarnya mau ditambah atau misalnya dia merasa masih kurang, ya udah dia akan ngasih tahu ini kurang bagus ya, yang bagus itu seperti ini, contohnya kayak gini. Jadi enak gitu ngobrolnya. Terus kerja di sini juga employer dan employee, penyedia pekerjaan dan pekerja itu sama-sama saling membutuhkan. Jadi nggak ada yang kayak jam kerja misalnya katakanlah shift-shiftan gitu. Kalau misalnya dianya ngasih kerjaan terus kita nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Dalam arti waktu ya, misalnya lu bisa nggak kerja jam, kita lagi butuh orang kerja jam sekian sampai jam sekian, hari ini sampai hari ini. Oh oke, gue cuman bisanya hari ini sampai sama hari ini doang, tapi kerjanya jam segini sampai jam segini, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak setuju, dia nggak akan terima lu. Kalau dia setuju ya lu kerja gitu. Dan di sini kan bayarnya jam, jadi apa yang kamu kerjakan itu yang kamu dapat gitu, itu bayaran yang kamu dapat. Jadi fair, nggak ada kata ya malas-malesan. Ya maksudnya sebagai employee juga ya bertanggung jawab lah sama pekerjaan yang sudah diberikan. Nah terus caranya ya sama sih. Kalau di Indo kan dulu kayak oh oke, berarti gue sambil liatin mobil lalu lalang ya, sambil mikir gitu. Oh lu training 3 bulan nih misalnya gitu. Kalau di sini ya biasanya dikasih pekerjaannya cuman beberapa hari dulu, cuman 3 hari misalnya dalam seminggu. Atau sorry ada terang lewat gede. Atau beberapa jam gitu. Nah kalau misalnya lu kerjanya bagus, nanti lu bisa minta tambah kerjaan. Atau kalau lu minta tambah kerjaan terus dia ngerasa oh kerjaan gua bagus, kerjaanku gitu, yang gua kerjaan tuh bagus, ya dia akan nambahin. Kalaupun nggak bagus, biasanya dibilang oh kita masih penuh, atau belum ada jam kosong lagi. Jadi cara nolaknya itu bukan cara yang kerjaan lu nggak bagus gini. Itu udah parah. Kalau kayak gitu tuh bener-bener udah kerjaan lu udah amburadul banget. Mungkin dia akan terang-terangan, karena di sini juga orang terbuka. Tapi menolak secara halus itu juga intinya menjaga perasaan, karena saling membutuhkan. Ini gue sharing informasinya random ya, soalnya apa yang ada di kepala itu yang gue share. Intinya gitu. Ini gue lagi nungguin bukan teman sih, bos gue. Gue lagi nungguin bos gue yang mau ngejemput karena kerjaannya di tempat baru. Cuman tadi pas gue chat, katanya dia lagi ada urusan dulu, jadi agak telat. Gue disuruh nunggu di dalam, cuman di ANW-nya kursinya itu cuman ada, intinya cuman ada tiga tempat nongkrong, bukan 3 tempat duduk, tapi 3 meja, yang mana udah keisi semua satu orang. Jadi nggak enak kan tiba-tiba gabung gitu, hai boleh ikut duduk nggak gitu ya, kan lucu. Makanya ya udahlah, gue nunggu di luar aja, dingin dikit nggak apa-apa. Ini sempat, tapi nggak apa-apa, soalnya sambil pegang kopi anget juga. Gitu. Ini sambil liatin mobil lewat lalu lalang. Oh, ada informasi lagi yang menurut gua patut gua share dan
semoga di negara tercinta Indonesia maksudnya bisa juga melakukan itu. Jadi di sini itu pejalan kaki dan pesepeda, intinya pengguna roda 2 dan roda 1 kecuali motor itu, soalnya nggak ada becak di sini. Kecuali motor itu diutamakan. Biasanya jalannya juga, kalau sepeda kan jalan setapak kayak yang di video sebelumnya gue sampein. Atau ada yang pakai skateboard misalnya juga lewat situ, atau pakai one wheel, atau pakai, ya pokoknya intinya kendaraan-kendaraan yang seperti itulah diutamakan. Terus di zebra cross, penyeberang jalan itu yang utama. Jadi penyeberang, gue sambil jalan ya, apa mondar mandir gitu soalnya. Agak kaku juga ini badan kalau nggak gerak, tempat dingin. Iya, jadi penyeberang jalan itu diutamakan. Buset, videonya lama banget nanti ini. Diutamakan. Apa ya? Penyeberang jalan itu diutamakan. Jadi kalau misalnya lagi lampu hijau nih, terus ada seberang jalan, atau lagi di jalan yang nggak ada lampu merahnya, nggak ada traffic lightnya gitu, terus ada mobil, sementara lu juga menyeberang gitu, tapi di tempat menyeberangan jalan ya, biasanya di sudut-sudut jalan kan, perempatan gitu, atau memang ada zebra crossnya. Nah kalau lu mau nyebrang, mobilnya akan berhenti dan lu duluan gitu nyebrangnya, lu dikasih maju duluan. Atau misalnya di lampu merah gitu, mobil yang belok kiri, kan ada mobil di sini nggak ada belok kiri langsung, atau iya nggak ada belok kiri langsung, dan di sini orang jalan di sebelah kanan karena supir di sebelah kiri. Orang yang belok kanan atau belok kiri karena dari traffic light gitu, yang mengutamakan yang pejalan kaki dulu. Tetap pejalan kaki yang utama untuk nyebrang dulu atau belok dulu gitu. Kalau kita di Indo kan kadang mobil nih, misalnya ada mobil nih mau lewat nih, kita nyebrang, klakson tuh, nah gitu. Tapi bukan salah pengendara mobilnya juga, tidak selalu yang salah adalah pengendara mobil, tapi bisa jadi yang mau nyebrangnya juga nyebrang aja di sembarang jalan ya kan, ya nggak gitu juga gitu. Di sini kalau lu nyebrang di sembarang tempat ketabrak, ya yang salah bukan pengendara mobilnya yang nabrak lu yang nyebrang nggak di jalan, di tempat penyeberangan gitu. Oke lah, segitu aja dulu kali ya. Ntar kalau masih, soalnya ini kelamaan nih kayaknya nih. Ntar gua share di video-video berikutnya juga, nanti kita akan share. Gua akan share pekerjaan gua di sini, pekerja kasar. Pekerja kasar nggak sih? Pekerja berat, guys. Iya gitu. Oke? Ya udah. Sementara segitu aja dulu. Kalaupun nanti mau lanjut, gua akan lanjut lagi kalau ada informasi yang penting lagi. Sultan out.